Halo insan cendekia Indonesia, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kita kembali lagi di channel yang sama, yaitu channel belajar Arizona Prasetya. Teman-teman, setelah kita selesai mempelajari materi tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka pada pertemuan kali ini marilah kita beranjak ke pembahasan materi selanjutnya, yakni tentang lahirnya agama Islam di Jazirah Arab. Oh iya, sebelumnya kakak sampaikan terlebih dahulu, agar kalian lebih mudah dalam memahami intisari materi dalam video pembelajaran kali ini, marilah kita simak materinya dengan cara memutar serta mendengarkan penjelasan dalam video ini dari awal sampai dengan akhir. Lalu, guna meningkatkan budaya serta kemampuan literasi, maka kakak harap setelah kalian menyimak penjelasan lengkap dalam video ini, silahkan kalian baca ulang materi yang telah kakak tuliskan pada papan tulis virtual. Jangan lupa juga siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang kalian anggap penting. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan budaya numerasi, kakak akan menyampaikan beberapa pertanyaan ringan di akhir video. Silahkan kalian coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya masih berkaitan dengan konten video ini ya. Baik, langsung saja kakak menuju ke materi inti. Sebelumnya kakak mau tanya sebentar nih. Pernahkah kalian mengamati betapa banyaknya umat muslim di Indonesia ini? Ya, hal ini sangat terlihat jelas ketika perayaan Idul Fitri. Banyak sekali penduduk muslim di Indonesia yang berbondong-bondong pulang kampung dari tempat perantauannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan melaksanakan sholat id berjamaah bersama sanak keluarga di kampung halaman mereka. Fenomena tersebut mengisyaratkan bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim atau penganut ajaran agama Islam. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan di sini, sejak kapan, di mana, dan bagaimana prosesi agama Islam itu lahir serta berkembang hingga akhirnya dapat menjadi suatu agama yang memiliki banyak penganut? Adakah dari kalian yang sudah tahu jawabannya? Mungkin sebagian besar dari kalian belum mengetahuinya ya. Baik, kalau begitu marilah kita bahas bersama-sama mulai dari sejarah singkat lahirnya agama Islam hingga proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir kurang lebih pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Serta selanjutnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah. Singkat cerita, pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat usia Muhammad menginjak 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut dengan Gua Hiro. Malaikat Jibril menyerukan kata Iqra, yang artinya adalah bacalah. Di situ terjadi dialog panjang antara Muhammad dengan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah, dan dari situlah dimulainya proses turunnya wahyu Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi seperti halnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harits tercatat sebagai pemeluk Islam yang pertama. Lalu, sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara lebih terbuka.
Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah. Sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan kepercayaan asli, yaitu Watsani, serta kekuasaan mereka atas Ka'bah. Setelah sekitar 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan istilah hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang dengan pesat. Adapun di Mekah, Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai banyak yang memeluk agama Islam dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Hal ini kemudian diikuti banyak suku lain yang berdiam di Jazirah Arab. Nabi Muhammad akhirnya wafat pada usia 63 tahun. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itulah sejarah singkat tentang lahirnya agama Islam di Jazirah Arab. Lalu bagaimana nih? Akhirnya kenapa agama Islam ini dapat dianut oleh mayoritas dari penduduk Indonesia? Sudah ada yang tahu belum teori-teorinya? Kalau belum tahu, kakak lanjutkan ya penjelasannya. Terdapat 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Ketiga teori tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snod Gurgonye, W.F. Starhim, dan B.H.M. Flake ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa langsung oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yakni seorang sultan dari kerajaan Samudra Pasai yang memiliki corak khas dengan Gujarat, India. Yang kedua adalah tulisan dari Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perla pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya yang beragama Islam, serta adanya peran dari pedagang India dalam penyebaran agama Islam. Nah, itulah teori yang pertama, di mana teori Gujarat ini menyatakan bahwa Gujarat atau wilayah India merupakan daerah asal dari peradaban agama Islam yang akhirnya berhasil masuk ke Indonesia. Baik, kita lanjutkan pada teori yang kedua ya. Teori yang kedua ini dinamakan dengan teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam pada tahun 674 di Baros, yakni di pantai sebelah barat Sumatera. Rupanya teori Mekah ini menyanggah teori Gujarat. Teori Mekah meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab besar di Mesir dan di Mekah pada masa itu. Sedangkan di daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, juga ditemukan makam-makam di daerah Troloyo yang merupakan kekuasaan kerajaan Majapahit, dan di Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah, dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa jayanya banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan agama Islam di Majapahit ataupun di Gresik kala itu. Baik, kita lanjutkan kembali pada teori yang ketiga ya teman-teman. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada sekitar abad ke-13.
Adapun bukti pendukung dari teori ini adalah adanya upacara tabot, yaitu upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini merupakan ritual tahunan yang diadakan di wilayah Persia. Selain itu, ada kesamaan antara Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Nah, teman-teman, kira-kira teori manakah yang paling benar menurut kalian? Rupanya, dari tafsiran terhadap 3 pandangan tersebut, umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun, berkembang pesat pada abad ke-13 sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Selain itu, semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia memungkinkan terjadinya akulturasi budaya Timur Tengah dengan budaya asli Indonesia serta agama-agama. Teman-teman, teori-teori yang kakak sampaikan tersebut berlandaskan atas dasar keilmuan dan hasil penelitian para ahli. Adapun kebenaran yang hakiki merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila ada kesalahan maupun keraguan yang teman-teman alami berkaitan dengan isi materi dalam konten video ini, kakak siap untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Mari kita saling berdiskusi ya. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like untuk mendukung channel Arizona Prastia ini agar tetap berkembang. Sebelum kakak akhiri konten video ini, kakak ingin bertanya dulu nih. Setelah teman-teman menyimak materi tadi, ada berapakah teori mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia? Lalu, ada berapa pula tokoh atau ilmuwan yang memberikan dukungan atas seluruh teori tersebut? Coba jawab di kolom komentar ya teman-teman. Baik, kakak kira untuk materi pertemuan kali ini kita cukupi dulu ya. Kita lanjutkan pada konten-konten yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar.